Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah akuntansi syariah. Sebelumnya perkenalkan, saya Melani Wilantara dan juga rekan-rekan saya ada Fresa Ika Saputri, Pris Filipi, Gali Asa Firgiawan, dan juga Mas Sabrina Khairunisa. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan PT Bank Victoria Syariah. Sebelum menuju ke jawaban dari pertanyaan ulangan tahun semester, di sini ada profil PT Victoria Syariah, yaitu ada visi dan misi, di mana visinya yaitu menjadikan bank syariah yang amanah, adil, dan juga peduli lingkungan. Kemudian misinya yang pertama ada memenuhi layanan terbaik untuk nasabah, yang kedua mengemban sumber daya insani yang profesional, yang ketiga menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghasilkan nilai tambah, yang keempat senantiasa berkontribusi kepada lingkungan dan masyarakat, yang kelima berkomitmen melakukan pengelolaan risiko dan juga keuangan. Selanjutnya untuk pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana bank syariah akan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai bank syariah, Bank Victoria Syariah didirikan dengan tujuan untuk menyediakan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba atau bunga, judi, dan juga spekulasi. Untuk mendukung pencapaian tersebut, maka Bank Victoria Syariah tetap menempatkan nilai-nilai budaya perusahaan atau core values sebagai dasar budaya perusahaan yang diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi seluruh sumber daya insani Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali. Berikut adalah nilai budaya perusahaan yang dijadikan pedoman oleh PT Victoria Syariah. Yang pertama ada ANES atau kejujuran, di mana seluruh sumber daya insani Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali harus memiliki sikap kejujuran yang tinggi sehingga dapat dipercaya. Kemudian ada energik, di mana semangat dan jiwa muda dalam setiap kepribadian karyawannya menjadi keharusan agar bank dapat terus berkembang dengan baik. Kemudian ada brilliant, di mana setiap individu maupun tim harus memiliki kemampuan yang brilian untuk melihat setiap peluang maupun tantangannya. Kemudian ada akuntabel, di mana sebagai lembaga keuangan dan lembaga kepercayaan masyarakat, keakurasian data terkait dengan penyebaran informasinya, baik formal maupun informal, harus dilakukan secara akurat. Kemudian ada trust, di mana bank merupakan lembaga kepercayaan bagi para nasabah untuk menyimpan dana, di mana kejujuran itu sangat penting atau kepercayaan itu sangat penting untuk pelayanannya kepada masyarakat. Terbesar daripada Bank Victoria Syariah selama 3 tahun terakhir dan bagaimana hubungannya dengan strategi pemasaran dari perusahaan tersebut. Nah, menurut data yang tim kami peroleh selama 3 tahun terakhir, Bank Victoria Syariah menggunakan akad yaitu murabaha, di mana dapat dilihat di tahun 2020 Bank Victoria Syariah mencatat pertumbuhan pembiayaan dengan akad murabaha sebesar 74,41% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar 12,75% dari total pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2020. Serta di tahun 2021, Bank Victoria Syariah meluncurkan program pembiayaan murabaha produktif dengan fokus pada sektor mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, program ini ditujukan untuk memberikan pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku UMKM dengan prinsip syariah yang sesuai dengan nilai dan keyakinan mereka. Nah, kemudian untuk hubungan akad murabaha dengan strategi pemasaran memiliki kesinambungan yang efektif untuk Bank Victoria Syariah dengan memanfaatkan prinsip syariah yang sesuai dengan nilai dan keyakinan nasabah, di mana perusahaan dapat meningkatkan daya tarik produk dan jasa yang ditawarkan serta memperluas pasar yang dapat dijangkaunya.
Analisa tim terhadap penilaian standar kesehatan perbankan syariah sesuai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang berlaku. Dari sumber data yang diperoleh, standar kesehatan Bank Victoria Syariah menunjukkan kondisi yang solid dan terus membaik yang dapat dilihat dari statistik kondisi Bank Victoria Syariah dalam periode tahun 2022 yang dijelaskan bahwa poin pertama, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio dari Bank Victoria Syariah yaitu sebesar 24,71%. Kemudian poin B, kualitas aset Bank Syariah tercatat membaik. Rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan atau NPF terjaga stabil di level 4,35%. Poin C, fungsi intermediasi perbankan syariah nasional secara perlahan mengalami perbaikan. Nah, hal ini terlihat dari penyaluran pembiayaan bank umum syariah yang mulai bertumbuh positif. Pada tahun 2022, posisi total pembiayaan Bank Victoria Syariah mengalami akselerasi menjadi 22,75%. Poin D, Bank Victoria Syariah memiliki parameter keberhasilan bank dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik dan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi dapat maju apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif yang bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari sumber daya insani bank yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang tepat dalam memaksimalkan kinerja organisasi yang menjadi komitmen Bank Victoria Syariah yang diterapkan berdasarkan surat keputusan bersama atau SK Dewan Komisaris nomor 007B Dekom CKT 4 tahun 2020 dan surat keputusan direksi nomor 020A Dirjen SK JKT 4 tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi atau BERT Manual, dan sudah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir sesuai surat keputusan bersama Dewan Komisaris nomor 002 Dekom JKT 1 tahun 2022 dan surat keputusan direksi nomor 002 Dir SK JKT 1 tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022. Pedoman tersebut menjadi landasan bagi bank untuk menerapkan prinsip GCG pada seluruh aktivitas operasionalnya. Soal nomor 4, bagaimana struktur organisasi di Bank Syariah Anda dan jelaskan hubungan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur tersebut. Bisa dilihat untuk struktur organisasi di Bank Victoria Syariah pada gambar di samping. Dan dari struktur organisasi tersebut, Dewan Pengawas Syariah memiliki hubungan kerja dengan Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu hubungan check and balance dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional bank yang senantiasa mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah. Soal nomor 5, bagaimana Bank Syariah Anda dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah? Kemudian, opini audit apa yang diberikan oleh auditor? Untuk jawabannya, yaitu ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi di Indonesia yang mencakup pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, kemudian pernyataan standar akuntansi keuangan syariah atau PSAK syariah, dan interpretasi standar akuntansi syariah atau ISAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah atau PAPSI Revisi 2013. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Kemudian mengenai opini audit, sesuai dengan laporan auditor independen pada laporan tahunan PT Bank Victoria Syariah yang telah diaudit oleh Kak Pemirawati Sensi Idris, an independent member of More Global Network Limited, dengan opini tidak menyatakan pendapat. Posisi keuangan PT Bank Victoria Syariah pada tanggal 31 Desember 2022, auditor tidak dapat menyatakan pendapat atas laporan keuangan bank terlampir. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini audit atas laporan keuangan tersebut. Kemudian dinyatakan sebagaimana diungkapkan dalam catatan 43 atas laporan keuangan, manajemen bank masih dalam proses verifikasi dan validasi atas temuan terkait operasional di salah satu cabang bank yang telah ditutup pada tahun 2022. Oleh karena itu, manajemen belum dapat memastikan atas dampak dari temuan ini dan tidak dapat menentukan jumlah penyesuaian yang diperlukan dalam laporan keuangan sebagai akibat dari temuan tersebut. Kemudian, laporan keuangan PT Bank Victoria Syariah disusun sesuai dengan PSAK nomor 101, penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK nomor 101, revisi tahun 2019. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, lalu yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Pengalaman anggota tim melakukan transaksi keuangan secara real menggunakan akad syariah dan fatwa yang melandasinya. Yang pertama adalah akad murabahat. Jadi paman dari salah satu tim kami adalah seorang pengusaha membutuhkan mobil dengan harga 250 juta untuk kegiatan operasionalnya. Kemudian paman mendatangi salah satu bank syariah di Indonesia untuk mengajukan akad murabaha. Nah, kemudian dilakukanlah cross check yang pada akhirnya pihak bank mulai melakukan ijab kabul akad murabaha. Nah, paman ini telah menentukan mobil apa dan spesifikasinya dalam perjanjian tersebut. Saat itu mobil yang diinginkan adalah Toyota Avanza. Nah, begitu pula pihak bank yang kemudian akan merinci biaya yang perlu paman bayar, yaitu sebesar 285 juta. Setelah deal, pihak bank menghubungi dealer mobil dan membeli mobil yang diminta paman. Nah, setelah paman menerima mobilnya, maka paman akan membayar cicilan kepada pihak bank sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Kemudian untuk fatwa yang melandasinya, yaitu dasar hukum murabaha adalah Al-Quran dan ijma para ulama. Nah, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 DSN MUI tahun 2000 mengenai murabaha adalah penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual. Kemudian yang berikutnya adalah akad salam. Ibu Galih merupakan orang yang memiliki toko sembako yang menjual segala kebutuhan rumah tangga. Pada saat terjadi kenaikan harga minyak, Ibu Galih ini memerlukan bantuan bank syariah dalam mendapatkan pemasok dengan harga di bawah harga pasar. Kemudian ibu dan bank syariah menyepakati harga dan sepakat mengirimkan produk tersebut dalam 5 hari kemudian. Ibu membayar harga produk dan juga jasa dari bank syariah tersebut secara tunai atau dibayar di muka. Nah, untuk fatwa yang melandasi dari akad salam ini adalah dasar hukum yang digunakan akad salam, yaitu fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI nomor 05 DSN MUI 4 tahun 2000 mengenai jual beli salam. Fatwa tersebut menerangkan diantaranya ketentuan mengenai barang, pembayaran, penyerahan barang jika terjadi perselisihan dan pembatalan kontrak. Baik, mungkin itu saja presentasi dari tim kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.